Shalom. Untuk memasuki perenungan kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa pemilik kehidupan kami kembali bersyukur, menaikkan ucapan syukur kami pada saat ini atas semua berkat yang Engkau masih sempat berikan kepada kami dan masih bisa kami rasakan pada saat ini, ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mendengar sedikit renungan pada saat ini melalui firman-Mu yang akan dibacakan kepada kami. Kiranya apa yang akan dibacakan pada kami dapat tertanam baik di dalam hati dan pemikiran kami, ya Bapa. Begitupun yang ikut di dalam mengambil bagian di dalam melakukan pelebaran akan firman-Mu ini, ya Bapa. Kiranya tuntun ia agar selalu berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Dan begitupun bagi hamba-Mu yang mendengarkan, ya Bapa. Kiranya Engkau bukakan akal, pemikiran serta telinga mereka dengan baik agar dapat tertanam dalam hati mereka dan mereka terapkan juga di dalam kehidupan mereka dan terus memuji dan memuliakan akan nama-Mu, ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari sekalian, yang menjadi pembacaan di dalam perenungan kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga pada ayat yang ke-24. Di bawah perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagianmu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, dari pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga pada 24. Saya mencoba memberikan sebuah tema, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, orang tua serta saudara-saudara sekalian, setiap orang yang melakukan pekerjaan atau usaha yang dikerjakan pasti mengharapkan yang baik, ya. Itu pasti. Misalnya seorang petani yang menanam tanaman, pastilah mengharapkan agar tanamannya tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak serta harga jualnya tinggi di pasaran. Itu salah satunya. Seperti halnya tema kita pada saat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, untuk memperoleh hasil yang baik, tentu saja petani tersebut melakukan proses yang benar. Mulai memilih benih, merawat serta memupuk tanamannya. Itu contohnya, ya. Serta menjaga tanamannya agar tetap tidak rusak oleh hama serta aman dari pencuri tanaman. Itu salah satunya, ya. Jadi apa usaha itu sudah cukup? Pertanyaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh petani itu apa sudah cukup atau belum? Ya, tentu saja sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengabaikan hal yang penting sekali, yaitu tetap berdoa dan berpengharapan kepada Allah sebagai penentu hidup dan usaha kita. Berpengharapanlah kepada Allah, menunjukkan pengakuan iman kita bahwa Allah lah yang memberkati segala pekerjaan anak-anaknya. Jadi minggu ini
adalah minggu di mana kita akan mengucap syukur tahunan, yang menjadi salah satu pesta yang selalu kita nanti-nanti dari tahun ke tahun. Karena adalah salah satu pesta iman di dalam kalender gereja kita, di mana setiap jemaat akan mempersembahkan sebagian dari hasil usahanya atau pekerjaannya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah, atau sumber dari segala berkat yang kita terima. Jadi kegiatan ini bukanlah rutinitas tahunan dalam gereja kita, namun merupakan sarana peneguhan iman dan mendukung pelayanan rumun secara lokal. Kira-kira seperti itu. Atau mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan yang mendasari dengan firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Jadi ada beberapa poin dalam khotbah kita berdasarkan teks renungan kita pada hari ini atau pada minggu ini. Seperti halnya kitab Bilangan sebagai salah satu panduan waktu dan teknik perayaan-perayaan umat pilihan di dalam melaksanakan upacara keagamaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Di dalam kitab Bilangan pasal 28 ayat 26 hingga ayat 31 merupakan petunjuk waktu atau kronos dan teknik pelaksanaan upacara persembahan pesta panen bisa kita lihat di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 hingga pada ayat yang ke-22. Jadi kitab ini mengajarkan agar umat Allah memberikan persembahan yang menyenangkan Tuhan, baik di dalam kualitas dan kuantitasnya. Bahan-bahan atau material dari persembahan itu adalah yang terbaik, serta pelaksanaannya didasari dengan iman. Itu pertama, didasari dengan iman. Dan upacara ucapan syukur ini bersama-sama dengan umat percaya di dalam acara ibadah pada saat ini. Ya, orang tua serta saudara-saudari sekalian, untuk memberikan persembahan ini sebagai upaya pengendalian diri terhadap mamon, seperti yang ada pada di ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi dari dua hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dua Tuhan yang dapat kita mengabdi sekaligus. Kita disuruh memilih hanya satu. Jadi itulah mengapa orang tua serta saudara-saudara sekalian, persembahan sebagai sarana untuk mendukung pelayanan gereja kita. Sebagai persembahan pesta tahunan dilaksanakan sekali dalam setahun, adalah salah satu sumber pemasukan keuangan gereja kita. Menurut aturan keuangan, pembagian persembahan ini adalah memiliki berapa persenan. Bisa berupa derma, bukan hanya uang saja. Tuhan tidak melihat dari segi apa yang kita bawakan, tapi Allah atau Tuhan Yesus Kristus melihat dari segi keikhlasan kita di dalam memberi persembahan tahunan ini. Itulah di dalam tema ini atau di dalam renungan pada saat ini mengajarkan kita bagaimana kita memberi dengan ikhlas. Jadi orang tuaku serta saudara-saudari sekalian, dari hal ini memberikan kita sebuah pengajaran bahwa persembahan tahunan ini memiliki makna yang besar dan ditunggu-tunggu oleh setiap jemaat. Jadi apa yang kita persembahkan pada Tuhan harus dengan ikhlas. Itulah mengapa dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk gereja lokal, tetapi untuk gereja yang
memang kita tempati pada saat ini juga memiliki upaya untuk tetap melaksanakan walaupun banyak pergumulannya. Jadi kita terus melakukan hal ini tanpa henti-henti. Tapi dari hal ini menjadi kunci utama kita terus berpaku pada firman Tuhan, terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, dan memberikan ucapan syukur ini dengan ikhlas, tanpa ada dorongan. Karena ini adalah sebuah upaya kita untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya firman yang telah kita dengarkan ini dapat berguna di dalam kehidupan kita, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Haleluya, amin.